Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Michael Victor Sianipar. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Sudah mulai mendekati ya jelang Iya. Pilpres 2024. Semoga terus semangat. Pasti. Dan juga kami sudah terhubung bersama dengan Ekonom Universitas Indonesia, Bapak Fitra Faisal melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Fitra. Selamat sore, Mbak Mega, Mas Michael. Iya, baik. Dan ini juga sudah ada bahasan Pak mengenai Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk menambahkan anggaran di tahun 2024 ini sebesar 61,58 triliun rupiah yang merupakan angka yang tidak kecil tapi cukup fantastis di tengah kontestasi pemilu 2024. Pak Vita, tanggapannya? Ya, pertama mungkin kita harus mafhum juga bahwa untuk anggaran alutsista atau anggaran angkatan perang ini ada satu adagium Latin yang kira-kira ungkapannya seperti ini. Jika kamu mau dalam keadaan damai, maka harus siap-siap berperang. Si vis pacem parabellum. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita melihat bahwa anggaran perang ini agak berbeda dengan alokasi anggaran yang lain. Ada seksi kekhususan. Dan saking khususnya, maka anggaran tersebut juga sebenarnya merupakan objek yang tidak terlalu ketat dalam konteks pengawasannya. Ya, BPK dan lain-lain itu agak susah untuk masuk ke sana karena memang ini agak khusus gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita bicara mengenai periode sensitif pemilu seperti ini sepertinya agak kurang tepat ya karena memang pertama kalau dalam konteks geopolitik apakah kita dalam keadaan yang urgent? Ya. Nah, dalam kaidah umum dalam penganggaran kemudian mengukur dampak ekonomi kita biasanya ya kalau selain anggaran perang kita biasanya mengukur bagaimana anggaran itu bisa menaikkan tenaga kerja, bisa kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Nah itu tidak ada di anggaran perang, which is kekhususan itu oke. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus lihat bahwa anggaran perang itu kita melihat bahwa ada konteks geopolitik yang apakah relevan dengan dalam konteks regional ASEAN. Nah dari sisi ini maka saya melihat sebagai fokus saya di ekonomi internasional dan bidang saya memang bidang perdagangan internasional. Dalam konteks kawasan kita ini ASEAN dalam konteks yang netral. Berbeda dengan Eropa Timur, berbeda dengan Timur Tengah, bahkan ASEAN ini kalau kita bicara dalam konteks regional berada dalam selubung yang anti friendshoring. Friendshoring ini kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat kemudian dan Eropa mereka bersekutu dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan sembari mengurangi aktivitas ekonominya ke kutub yang lain yaitu Rusia dan juga China yang dianggap satu klaster. Tapi di sisi yang lain ASEAN mampu mendapatkan manfaat dari kiri dan kanan. Kenapa? Karena kita punya ASEAN Way, karena kita punya ASEAN Neutrality dalam konteks ekonomi internasional. Dan saya rasa ini menjadi baseline bahwa apapun yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah dalam konteks prioritas itu belum dalam konteks yang sangat urgent untuk kemudian mengadakan alat perang gitu kan. Dalam konteks urgensi apa sih sebenarnya anggaran itu dibutuhkan untuk apa? Tahun 2024 adalah tahun yang penuh gejolak. Maka harus digunakan APBN untuk aktivitas yang counter cyclical untuk kemudian bantu masyarakat dalam konteks bansos, untuk kemudian intervensi dari sisi supply produksi supaya ongkos produksi tidak terlalu meningkat dan seterusnya. Oleh karenanya butuh kemudian anggaran APBN yang lebih prioritas ke sana. Apalagi utang ini anggaran alutsista ini adalah memajukan pagu anggaran utang yang sebenarnya bukan tahun 2023 atau bahkan 2024 itu di tahun 2025 dimajukan ke sekarang kan. Nah, ini kan dalam konteks prioritas apakah se-urgent itu? Apakah akan ada macam perang dunia ketiga yang membuat kita harus kemudian bersiap-siap? Apakah ada global pandemic yang kalau dalam konteks pandemi kemarin urgensinya adalah ya itu relevan. Tapi dalam hal ini apakah ada urgensi yang selevel global pandemic kemarin sehingga kita harus kemudian mengajukan pagu anggaran itu? Saya rasa belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitra dan saya juga akan beralih ke Mas Michael. Tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Fitra. Yang pertama APBN harus memiliki prioritas di tahun 2024 dan juga ini Pak Fitra juga mengatakan bahwa kurang tepat. Nah, Mas Michael apakah juga akan sependapat dengan Pak Fitra? Ya, baik Mbak Mega, saya rasa analisa dari Pak Fitra ini sudah tepat. Artinya tadi Pak Fitra juga memulaikan dengan menyatakan bahwa pertahanan itu penting. Ya. Dari kami, dari tim pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, setuju
bahwa pertahanan negara itu prioritas utama, Ya. pastinya. Nomor satu, kita harus menjadi negara yang kuat, diperhitungkan, dan militer kita juga harus kuat. Nah, tapi ada catatannya. Kita harus mendorong penguatan pertahanan kita itu dengan investasi, memastikan industri pertahanan kita juga maju. Dan juga kita bicara skala prioritas, tentu belanja untuk alutsista itu sesuatu yang wajib dan harus dilakukan ya, sepanjang berjalannya tahun gitu. Tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa belanja tersebut juga kita harus sesuaikan di tahun-tahun yang tepat. Kalau sekarang sudah masuk ke tahun politik 2024, tiba-tiba ada lonjakan anggaran, bahkan tadi disebutkan di segmen awal kan bahwa Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa hutang yang dialokasikan untuk belanja alutsista ini, untuk belanja pertahanan ini juga ditingkatkan dari tadinya sekitar 20 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar, atau Betul. kalau di dalam rupiah itu 380 triliun. 9 triliun, betul. 380 sekian Ya. triliun rupiah. Itu kalau kita bandingkan dengan anggaran IKN sudah hampir sama. Bisa bangun IKN itu sampai selesai dengan anggaran sebesar itu. Jadi ini anggaran yang sangat besar yang kita harus bisa pertanggungjawabkan. Jadi perlu ada transparansi, perlu juga ada, walaupun ini misalkan kita tahu ini banyak sekali belanja alutsistanya itu dengan negara-negara asing ya, negara-negara lain. Harus dipastikan juga ada transfer teknologi. Jangan sampai kita belanja, tentu ada kebutuhan pertahanan iya. Tapi untuk jangka panjang, industri pertahanan dalam negeri kita pun juga harus kita bisa tingkatkan. Nah, klausul-klausul transfer teknologi, dan juga saya sempat pelajari bahwa di negara lain, di India, itu ada kasus korupsi. Pembelanjaan Rafale terjadi di tahun 2016, dibelanjakan oleh pemerintah di India, kemudian sekarang menjadi kasus korupsi besar di Perancis. Dan dari riset yang saya sudah lakukan itu, ada juga permasalahan bahwa di kontrak yang dilakukan antara kedua negara itu tidak ada klausul anti korupsi yang cukup kuat. Nah, ini yang juga kita harus pastikan. Jadi belanja alutsista itu penting, tapi kita harus bicara soal timing ya, waktunya dan skalanya. Tapi lebih dari itu, kita juga harus punya visi, mindset, bahwa kita harus menginvestasikan untuk membangun industri dalam negeri, harus mengejar juga ada transfer teknologi, dan harus memastikan kerjasama-kerjasama yang kita lakukan dengan pihak asing, dengan industri-industri pertahanan luar negeri, itu juga harus bebas dari korupsi. Klausul itu harus sangat kuat. Dan itu yang akan kita pastikan untuk ke depan, kalau Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini mendapat kesempatan untuk menjalankan visi membangun pertahanan Indonesia. Oke, berarti artinya anggaran yang sebesar 38T ini harus ada transparansi? Iya, saya rasa tentu di dalam belanja militer ya kita paham bahwa ada unsur-unsur di dalam pertahanan itu yang sifatnya mungkin rahasia demi pertahanan negara begitu. Tapi kalau kita bicara penggunaan uang masyarakat, pajak rakyat, harus bisa clear juga bahwa ada sisi-sisi di mana tetap perlu ada level transparansi yang diketahui oleh publik sehingga publik bisa menilai apakah sudah sesuai prioritasnya atau enggak, begitu. Sehingga publik bisa mengkritisi. Jadi saya rasa kita juga tidak boleh alergi terhadap kata transparansi di dalam anggaran Kementerian Pertahanan. Karena masyarakat sekarang semakin kritis, semakin dewasa. Kita harus bisa sama-sama memikirkan pembelanjaan uang yang baik, termasuk untuk pertahanan kita itu yang seperti apa. Jadi transparansi juga menjadi elemen yang penting. Tentu kita paham ada batasannya, tapi bukan berarti tidak kita bicarakan sama sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Michael. Saya kembali ke Pak Fitra. Pak Fitra, ini anggaran disetujui oleh Presiden Jokowi di tanggal 29 November 2023. Menurut Pak Fitra, apakah ini memang sudah terencana sebelumnya atau terbilang mendadak, Pak Fitra? Ya, kalau di akhir tahun berarti kan mendadak ya. Kalau sudah direncanakan, seharusnya polanya tidak seperti ini. Apalagi memajukan pagu anggaran utang di tahun berikutnya. Sehingga dalam konteks ekonomi, ada satu istilah yang disebut sebagai professional skepticism. Apalagi ini memenuhi aspek-aspek circumstansial misalnya. Ini terjadi di periode pemilu, tiba-tiba ada anggaran baru gitu kan, dan itu agak khusus, gitu, tidak bisa diperiksa sebagaimana umumnya. Maka ini pastinya akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun kita tahu lah Pak Prabowo mungkin patriot dan juga teman-teman yang lain yang relevan dengan ini mungkin juga tidak sampai ke sana. Tetapi kan untuk menghindari kegaduhan politik seharusnya ya semuanya bisa berpikir ya memundurkan saja. Apa susahnya sih untuk memundurkan di periode kontestasi politik ya, jangan di saat-saat seperti ini karena ya akan muncul dugaan-dugaan dan itu sahih karena ada professional skepticism, ada aspek circumstantial sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan kita juga melihat prioritas itu menjadi abstrak artinya kan. Ketika kita mengukur apakah ini prioritas atau enggak, itu menjadi sangat unilateral ditentukan oleh si sang pengaju anggaran dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
mereka melihat bahwa kita harus siap, kita harus perang dan seterusnya. Tetapi adagium umum melihat bahwa ya kita belum sangat prioritas ke sana, termasuk mayoritas ekonom kita melihat bahwa kita tidak melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang urgent yang kemudian harus dimajukan segera. Sehingga sudah layak gitu ya, seharusnya ya. Kalau ini ditunda dulu lah, jangan di periode pemilu karena akan muncul dugaan-dugaan seperti itu tadi. Oke, baik. Dan juga ini kalau kita melihat bahwa 2024 juga merupakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Pak Fitra mengatakan ini apakah juga efektif Pak penambahan anggaran tersebut? Ya, ini juga suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita ngelihat kan semuanya sekarang menteri-menterinya ya, sekarang kita sebut aja Pak Prabowo sebagai Menhan kan menjadi objek kontestasi. Ya. Ya. Artinya kan lebih banyak aktivitas terserap di sana gitu kan, ketimbang kemudian mengurusi anggaran-anggaran yang kemudian sudah dianggarkan di akhir tahun ini. Nah ini juga sebenarnya kalau Pak Prabowo mau lebih lebih baik gitu ya dalam mengelola anggaran, ya seharusnya beliau juga berpikir bahwa ketika losing control di saat kontestasi politik, ya ada kemungkinan bahwa yang di bawahnya itu tidak bekerja dengan baik sehingga muncul kebocoran-kebocoran. Dan apa yang kita bicarakan di sini adalah dalam rangka menjaga Kementerian Pertahanan supaya tidak terjadi fraud-fraud seperti itu begitu. Oke, baik. Pak Fitra, saya beralih ke Mas Michael. Tadi juga dikatakan Pak Fitra ada persepsi miring, kemudian dugaan miring di tengah masyarakat, apalagi di tengah polemik penambahan anggaran di masa menjelang pemilu 2024. Apakah hal itu wajar terjadi pro kontra di tengah masyarakat? Ya, baik. Tentu kami juga selalu memulai dengan asumsi yang optimis dan positif ya, yang terbaik. Bahwa kami juga yakin dengan integritas dari Pak Prabowo, dari Menhan, dari jajaran Kementerian Pertahanan. Tentu pasti ada dasar-dasar dan alasan kenapa mengajukan hal tersebut. Iya. Walaupun ya kami juga sebagai sesama masyarakat ya, bagian dari rakyat Indonesia juga. Dalam hal ini kami juga mendapat masukan dari orang-orang dan pakar-pakar ekonom-ekonom seperti Pak Fitra. Jadi kita melihat memang ya, wajar kita bertanya. Bukan kita curiga, tapi kita bertanya apakah urgent, apakah perlu kita tingkatkan sekarang, dan angkanya signifikan. Bahkan tadi disebutkan 2000 sampai 2024 itu hutang luar negeri untuk belanja pertahanan ini bahkan diberikan ruang sampai 389 triliun rupiah, yang sangat besar. Begitu. Saat ini saya rasa ada urgensi-urgensi yang lain. Kemarin Pak Presiden juga datang ke Jawa Tengah menyampaikan pentingnya subsidi pupuk, misalkan. Kita lihat bahwa itu hal yang sangat penting sekarang dibutuhkan. Dan beberapa minggu terakhir juga ada perdebatan soal bansos-bansos. Pentingnya dan urgensi dari bansos yang kita lihat juga sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini, pada hari ini. Jadi hal-hal tersebut yang membuat kita yang merasa ya penting kita bertanya. Jadi dalam kesempatan ini kita ya bertanya bahwa urgensinya apa gitu. Tentu kita berpikir positif bahwa tentu Kementerian Pertahanan punya kepentingan masyarakat yang dipertimbangkan. Tapi kami dari pihak luar ya berharap ada diskusi, ada transparansi, dan ada penjelasan. Sehingga kita tahu bahwa memang ada alasan yang kuat yang bisa dibenarkan. Karena kalau tidak ada ruang diskusi yang cukup, ya sekarang banyak orang jadi bertanya-tanya urgensinya apa, begitu. Oke, jadi merupakan hal yang wajar. Jadi masyarakat juga pihak-pihak ini menginginkan jawaban yang tepat dari Kementerian Pertahanan. Dan saya kembali ke Pak Fitra. Tadi juga menyampaikan bahwa alasan-alasan itu banyak sekali Pak Fitra. Dan juga mengetahui alasan Prabowo Subianto untuk menambahkan anggaran. Ada satu poin yang saya ingin tanyakan ke Pak Fitra sebagai ekonom. Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa waktu COVID-19 ini sempat terhambat ataupun terkendala untuk belanja alutsista, sehingga memang di tahun 2023 ini kembali dilaksanakan belanja tersebut. Tanggapan Pak Fitra seperti apa? Iya, boleh saja punya alasan seperti itu. Tapi kan kita juga kemudian menyoroti satu aspek yang terjadi di akhir tahun, ada 61,7 triliun, yang sebenarnya itu merupakan pagu anggaran di tahun-tahun ke depan begitu ya. Artinya ini kan roadmap-nya sudah jelas. Kalau misalnya mau belanja, kenapa nggak belanja pakai pagu yang sebelumnya? Kan ada saldo anggaran dan seterusnya, itu bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, bukan dengan memajukan pagu anggaran yang di tahun depan. Pun begitu, kita kalau melihat dari sisi anggarannya, ini kan mayoritas dibiayai oleh perbankan ya. Jadi saya melihat komponennya memang bukan dari luar negeri, tapi dalam domestik ada perbankan, obligasi dan seterusnya. Bear in mind, kita juga harus melihat potensi crowding out-nya ya terhadap perekonomian. Ketika itu kemudian perbankan membiayai secara masif, artinya ada aktivitas ekonomi di sektor real yang kemudian tidak mampu dibiayai karena apa? Karena tercrowd out.
gitu kan. Padahal kita pengen tahun 2024 kita tumbuh di atas 5%. Nah ini kan suatu yang kontradiktif. Katanya Pak Prabowo mau kita maju gitu kan ekonominya. Nah kalau begitu kan ini agak oksimoron gitu ya. Nah dalam konteks seperti itu saya paham sekali bahwa kita memang harus bersiap-siap. Kita harus selalu siap sedia untuk perang. Tapi dalam konteks ini kita kan juga bicara prioritas. Dan kalau kita bicara prioritas, masa sih nggak bisa dimundurin ya sampai tahun berikutnya lagi, karena 2024 ini periode penuh gejolak dalam konteks dinamika geopolitik dan dalam konteks musim akan menghadapi gorila El Nino dan seterusnya. Itu intervensi dari sisi supply yang mana itu asalnya dari APBN gitu kan. Nah dalam konteks seperti ini harus pikir komprehensif, nggak cuma parsial. Oh jangan pertahanan gitu. Kita harus melihat di whole Indonesia ekonomi ya itu mau diapakan gitu kan. Jangan kemudian kita tersohor di satu komponen saja, tetapi di komponen-komponen lainnya mandek gitu kan. Dan dalam konteks inilah kemudian visi bernegara Pak Prabowo diuji. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitra. Saya terakhir ke Mas Michael. Soal tadi Mas Michael saya menarik. Pasca pandemi COVID-19 memang kalau kita melihat ekonomi Indonesia sudah mulai pulih. Tapi belum sepenuhnya. Apakah juga memang tadi dikatakan Mas Michael ini urgensinya seperti apa? Mas Michael mengatakan bahwa masih sebenarnya bantuan sosial dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah seharusnya memang anggaran tersebut dialihkan ke masyarakat ataupun bantuan sosial? Ya, jadi ini kan saya senang sekali nih ya dapat banyak perspektif dari Mas Fitra Ya. sebagai seorang ekonom. Biasa kalau di ilmu ekonomi itu kan ada konsep opportunity cost. Ya, Artinya kita ini harus memilih. Setiap pilihannya ada plus minusnya. betul. Dan kalau kita punya uang terbatas, kita habiskan untuk A, ya kita nggak bisa belanja buat B. Ya. Dan sebaliknya, kira-kira begitu. Jadi dalam kondisi Indonesia sekarang, dan sekarang ini kan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud sama-sama keliling Indonesia. Bertemu dengan nelayan, bertemu dengan petani yang butuh pupuk, nelayan yang butuh fasilitas juga untuk mereka bisa menangkap ikan lebih baik, menyimpan ikan storage-nya lebih baik juga. Ada banyak permasalahan kredit. Tadi juga ada konsep crowding out, bahwa kalau kita perbankannya banyak membantu untuk hutang-hutang tersebut, Ya. akhirnya yang harusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat ekonomi kita juga jadi berkurang gitu. Jadi dalam konteks ini ya kita melihat sekarang ini banyak harga-harga sembako yang masih sulit dijangkau Ya. oleh masyarakat. Itu kenapa bansos masih sangat penting. Dan Pak Ganjar mendorong ke depan bahkan kita punya KTP Sakti supaya untuk program-program pemerintah nanti bisa terkonsolidasi dengan lebih baik lagi, lebih tepat sasaran lagi. Nah, jadi bagi kami ini prioritas Ya. yang pada hari ini ya jujur saja lebih penting. Tentu kita harus bisa mengatur alokasi yang tepat. Tapi kalau melihat anggaran Kementerian Pertahanan yang naik signifikan, ada kenaikan ya dari tren yang kita lihat tersebut di akhir tahun, penghujung tahun. Ya kita berusaha berpikir positif, tapi rasa-rasanya ada prioritas lain juga yang tidak boleh dilupakan. Dan Oke. itu yang kita mau bahas, kita mau angkat. Baik. Karena bicara pertahanan itu bukan hanya pertahanan dari peralatan, tapi pertahanan masyarakatnya juga secara keseluruhan yang utuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Michael Sineper sudah hadir di studio kami dan terima kasih untuk Pak Fitra Faisal sudah gabung bersama kami di Zoom. Kita berharap bahwa alokasi anggaran pemerintah ini tepat sasaran. Terima kasih Mas Michael dan terima kasih Pak Fitra.